Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Family Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Tetap stay, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk meraih segala impian. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sekolah penggerak dengan materi yang akan kita bahas secara detail, yaitu tentang prinsip asesmen, unit modul asesmen. Nah, sudah siap teman-teman? Mari kita bahas. Pada akhir sesi ini, Anda akan memahami tentang 5 prinsip asesmen, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya 5 prinsip asesmen. Lanjut, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, kemudian alur asesmen, itu kita akan bahas asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Pertama-tama, mari kita pelajari tentang 5 prinsip asesmen. Nah, diantaranya prinsip pembelajaran dan asesmen, 5 prinsip asesmen, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Langsung ke pokok pembahasan, yaitu 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan kebutuhan peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, dari 5 prinsip asesmen ini, ya, dikembangkan lagi. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Lanjut, yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, 5 prinsip asesmen kita bahas. 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, secara utuh ya pembahasannya. Yang pertama, guru itu merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Selanjutnya, asesmen dikembangkan
sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Kemudian, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang, itu diantaranya termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Kemudian, asesmen yang ditarget sesuai kebutuhan belajar. Kemudian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Jadi urutannya di sini ada asesmen, kemudian ada perencanaan pembelajaran, kemudian baru ada kegiatan belajar. Nah, ini adalah urutannya ya. Atau rangkaian asesmen, kemudian ada perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, itu adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Nah, detail yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Artinya asesmen formatif ya, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Atau asesmen sumatif. Kemudian menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, asesmen diagnosis. Nah, ini mengacu pada capaian pembelajaran. Detail yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, asesmen yang berkeadilan ini berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Nah, asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Reliable, nah dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten, kemudian adil dan objektif, ini menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Detail yang keempat, asesmen itu sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, guru diberikan otonomi ya atau kemandirian yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik ya asesmen dengan mempertimbangkan. Nah, ini yang harus diperhatikan yaitu karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, yang harus dihindari, ini yang perlu diperhatikan dengan baik, berfokus pada asesmen sumatif. Nah, ini yang harus dihindari. Teaching to the test, ya. Guru memberikan tes, ini juga harus dihindari. Instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian raport. Kemudian menggunakan hanya satu teknik penilaian ini juga perlu dihindari. Nah, detail yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Nah, misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Asesmen juga dilakukan oleh guru. Penting nih,
guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, ini detail yang pertama. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Urutannya ada asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Kemudian peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai perkembangan, mahir, dan sangat mahir. Peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Detail yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, menanamkan growth mindset, atau pola pikir bertumbuh. Harapannya, asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Untuk itu, guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh, growth mindset, dalam asesmen. Nah, sebagai berikut, guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Menerapkan penilaian diri, self-assessment, atau penilaian antara teman atau peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Selanjutnya, detail yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sekuens pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik, menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Detail yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Kemudian orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Detail yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu ini dalam tingkat global, dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang alur asesmen. Nah, asesmen dalam alur penerapan pembelajaran di antaranya.
Nah, ini asesmen dalam alur penerapan pembelajaran, tahap pelaksanaan, ada tahap persiapan dan evaluasi. Ya, di tahap persiapan ini komite pembelajaran, kepala sekolah, ya, perwakilan guru, ya, mengikuti pelatihan pembelajaran 72 jam pelajaran. Komite pembelajaran memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyegaran komite sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian di tahap pelaksanaan, ini ada penerapan, capaian pembelajaran, dan alur belajar. Kemudian ada asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran. Refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Memilih dan menerapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran, sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidik, dan yang terakhir pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Ini adalah tahap pelaksanaannya. Terakhir tahap evaluasi dan refleksi capaian target belajar, itu diantaranya evaluasi dan refleksi, dukungan orang tua terhadap target belajar, evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Nah, selamat ya. Anda telah membaca penjelasan tentang prinsip asesmen pada kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas topik asesmen diagnostik. Demikian untuk materi yang sudah diberikan, ya, prinsip asesmen. Semoga bisa menjadikan referensi teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak, ya, atau sudah menerapkan sekolah penggerak. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Tetap semangat untuk meraih prestasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.